Butuh waktu sampai Tuhan bilang, iya sekarang. Setia rezeki. Kembali lagi. You see, memang ada maksudnya nama kau itu. Iya, Aduh, Eda ini aduh, aku deh. mesti terima kasih itu sama Boyu aku loh yang kasih nama Oh, itu Boyu, bukan Boyu malah aku. Inang. Jadi Kartika itu papi yang kasih, Rahel itu opung, bapaknya mama, Ya. karena dia pendeta. Ya. Rahel tuh istrinya Yakub ya? Ya. Bener gak sih? Rahel dan Lea. Iya, benar. Iya kan? Iya. Terus dia gitu, Setia Rezeki itu Boyu aku. Oh. Aku nggak tahu tujuan dia apa, ya aku pikir tujuan dia itu. Ini Boyu masih ada? Udah meninggal. Oh, udah. Kalau masih Namanya ada Boyu Yuliana. Oh, oke Gitu. oke. Kadang-kadang Tuhan menitipkan lewat orang loh kalau menurut Iya aku sih, ya. bener. Jadi, dan aku dibilang paling mirip sama dia dari semua Boyu-Boyu Oh aku. gitu. Lucunya Tinggi gitu. juga Boyu Yuliana ini. Karena kan you're tall, 175 ada nggak nggak? terlalu tinggi sih. Aku 173 lah. Ah, oke. Nggak terlalu tinggi, tapi menurut papi aku dan semua keluarga mengaminkan bahwa aku paling mirip sama dia. Jadi waktu aku lahir dia kasih nama aku Setia Rezeki. Jadi aku harus berterima kasih juga tuh sama almarhumah Boyu aku itu. Wow, Boyu itu luar biasa sekali. Kita pindah sekarang ke film, oke? VSM udah, backing vokal udah, sampai jadi penyanyi beneran bahkan sekarang ya kan, joget-joget, jingkrak-jingkrak, bisa nyanyi, happy, orang menerima karyanya. Penyiar udah, punya cita-cita itu sudah terjadi. Lalu film, sebelum kita masuk ke film, pernah mimpi main film? Jadi dari kecil aku suka acting sendiri gitu loh di depan kaca. Terus pernah waktu aku SMA, abang aku Naldo, dia bilang gini, lo mau ikut ekstrakurikuler apa? Dia bilang gitu, di sekolah nih. Aku pengen ikut drama deh bang, gitu. Ngapain sih ikut drama? Gitu. Nah waktu itu kayaknya almarhum Bang Andi deh, dia yang Abangnya yang pertama ya? abang aku yang pertama mau ikut drama, tapi drama tuh nanti, ini maaf ya kalau aku salah ya. Saat itu memang kan kita dia punya pemikiran yang mungkin belum banyak info yang masuk. Nanti takutnya ada meditasi, takutnya gitu. ada gini. Oh, penghayatan peran yang berlebih gitu. Jadi dia bilang udahlah jangan drama. Karena beliau pendeta pula gitu kan ya. Tapi aku tuh sebenarnya suka sekali berakting. Jadi nih ya, netizen ya, aku cerita ya. Dari kecil kalau di sekolah minggu, aku selalu berharap kalau ada drama sekolah minggu, aku kepilih. Tapi yang kepilih selalu kakakku, Boci. Ramona. Kalau udah Natal, dia selalu kepilih jadi Maria. Oh, dia tenang ya wajahnya mungkin. Emang ya? dia dari dulu kan cantik, Putri Solo dibilangnya kan. Kalau aku kan biayaan gitu ya. Nah, terus sekalinya aku ikutan drama waktu itu untuk Paskah, aku akhirnya kepilih jadi malaikat. Oh. Tapi ada dialog nggak? Nggak ada, karena aku malaikat penunggu neraka. Ya. Yang narik-narikin orang. Yang nggak mau, jadi tugas aku tuh cuma narik-narikin aja. Nah kalau Natal, aku hanya jadi warga yang itu loh. Kan yang ketika Tuhan Yesus disuruh warga datang. Nggak, yang warga disuruh diusir apa, terus dia pergi cari tempat. Nah itu warga-warga itu. Atau nggak warga-warga yang menolak kehadiran Tuhan, yang tutup pintu. Oh iya. Jadi nggak ada dialog. Jadi aku tuh gini, aku tuh pengen loh berakting, aku tuh seneng. Gak apa-apa Pot, kamu punya temen. Aku juga suka Iya, kan? acting. Tapi sekalinya kepilih drama, aku suruh jadi lemari, Bot. Aku pernah. Lebih parah. Oh, untung aku masih ada adegan. Begini, Orang. begini dong. Serius loh? Iya, jadi buka pintunya gitu. Jadi bener-bener jadi lemari, aku inget banget. Aku nggak pernah jadi Maria tuh, nggak pernah. Iya. Aku nggak pernah dapet role yang bener-bener banyak dialog apa gitu, nggak pernah gitu loh. Jadi yang selalu figuran. Aku pernah jadi malaikat juga. Tapi juga nggak ada dialog, cuma diam aja di palungan gini-gini. Iya kan? Kalau malaikat kan gitu-gitu ya, dikasih sayap gitu. Kenapa sih? Kayaknya malaikat beneran juga gitu-gitu amat ya, Bang? Enggak. Burung kali. Iya, makanya. Iya. Kesiannya. Jadi aku tuh sebenarnya jiwa aku dari kecil tuh aku ingin sekali berakting. Terus aku seneng banget nonton film The Sound of Music. Oke. Semua film yang berbau musikal tuh aku suka banget. Jadi aku bercita-cita aku ingin berakting dan bernyanyi sambil bernyanyi gitu. Ya tapi ya again, aku tuh orangnya, makanya aku kadang-kadang kata teman-teman aku Batak yang Jawa banget.
nerimo gitu. Ya udahlah, jalanin aja. Nanti kalau rezeki juga datang sendiri. Sesuai nama. Kesempatan itu datang sendiri gitu. Iya. Ya udah, jadi aku berjalan aja gitu loh. Tapi Akhirnya, sambil dipegang terus mimpinya. Akhirnya ya satu persatu ya, dari yang kecil-kecil, kayak bukan kecil sih sebenarnya, itu menurut aku sebuah langkah juga ya, pembuka jalan ya, bergabung dengan P Project, dengan Padiangan. Ya itu kan acting loh di atas itu panggung. Acting, dan itu kan semi musikal sebenarnya, walaupun kita pakai lip sync ya lagu orang untuk adegan apa gitu. Ya udah, jalan-jalan gitu sampai akhirnya ya dengan semua perjalanan di dunia seni yang aku jalanin, aku ditawarin lah main film pertama kali yang betul-betul menawarkan aku sebagai peran utama, dan banyak apa namanya screen time, apa ya namanya, bener ya, screen time-nya tuh adalah Upi Rocks. Ya, Upi Rocks dengan Red Chobex. Ya, Red Chobex, Sarah Sechan waktu itu ya. Ada main juga, ada Cikmini. Ya. Nah, abis itu ya udah ada beberapa film yang seperti biasa bercandaan kita ya, kita mah yang 8 detik lah, 2 scene 3 scene gitu. Tapi setia menjalani itu sambil menunggu rezekinya. You see, look at her name. Aku tuh dari awal pas tahu namanya itu tuh aku banyak belajar dari dirimu sebenarnya, Bot. Mungkin Bot nggak sadar, tapi aku sangat melihat itu, setia rezeki itu. Sampai the biggest role yang paling konsisten sebelum film ya, kita bicara TV series, Po Oda. Ya, OB. Itu you hit your first big ini ya, role ya kalau bisa dibilang ya. Ya, bisa dibilang begitu. Nah, itu juga aku tuh seneng banget nonton Friends. Dulu ada Growing Pains, ada Full House. Terus aku hanya berharap kapan ya dapat ini keren banget ya sitkom ini ya. Dia main nggak banyak durasinya, nggak panjang, durasi 30 menit. Jadi kita tuh nunggu terus gitu, dan padat 30 menit. So aku hanya berharap satu saat aku bisa main di sebuah produksi seperti ini. Tiba-tiba RCTI waktu itu mengaudisi, dan aku lolos audisinya menjadi si Po Oda itu dengan treatment yang exactly sama dengan sitkom. Berapa lama tuh jadi Po Oda? Aduh, berapa? 2 tahun ada ya? Lebih sih, kayak 3 atau 4 tahun. Tapi 2 tahun kan kerjaan lo marah-marah mulu tuh di situ. Iya sih, bener deh. itu nggak botik banget loh. Ya, yang ngomel-ngomel kayak gitu tuh nggak botik banget. Dia tuh hanya ngomel-ngomel, ngedumel sama lingkaran deket dia doang yang tapi gini ya gimana sih sebenarnya? Tapi enggak kali ya mereka. Dia modelannya gitu, dia nggak akan keluar tuh, nggak akan. Itu gimana tuh? Iya mempengaruhi kejiwaan nggak waktu itu? Nah, seperti dugaan abangmu. Nah, kamu jadi pemarah sekarang kan? Iya gimana sih. itu Po Oda? Enggak, jadi sebenarnya itu kayak tantangan aja gitu kan. Itulah enaknya dan senang menariknya dunia acting menurut aku. Kita bisa menjadi siapa saja. Keluar dari sifat asli kita. Gitu loh. Kita jadi bisa mengeksplor bahwa oh iya, kita bisa marah, kita bisa sedih, kita bisa lucu. Jadi saat itu tuh aku kayak dapet lahan bermain baru gitu loh. Jadi aku happy aja gitu, dan kemudian didukung oleh tim yang solid, tim yang saling mendukung satu sama lain. Karena waktu itu juga satu hal yang aku senangi, karena semua teman bermain aku di sitkom OB ini baru semua. Dan aku juga baru ya dalam dunia acting. Jadi baru. sama-sama. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama nemuin karakter kita, sama-sama nemuin kenyamanan kita dengan karakter itu. Waktu berjalan, dia tetap dengan project popnya, sampai tiba-tiba film yang paling dahsyat kemarin keluar, yang bernuansa Batak. Kalian pasti udah tahu kan maksud aku, film Ngeri-Ngeri Sedap, di mana hari ini kita bersama Mama Domu. Tahu kan artinya Domu? Apa ya? Bertemu ya, perdomuan ya. Ya, pertemuan. Jadi akhirnya bertemulah. Bukan Pak Jupang ya, sama ya? Sama. Ketemulah Tika Panggabean ini dengan impiannya semasa kecil, yaitu main film. Luar biasa sekali. Dan menurut aku itu, nggak tahu ya, mungkin karena gue orang Batak juga kali ya. Menurut gue itu role impian loh. Syuting di Tanah Toba. Betul. Terus you get to be that inang Batak yang you know, menggambarkan seperti itulah masyarakat Batak. Timing yang pas banget, karena menurut gue Benedion yang dari dulu kan aku sempet ngobrol juga tuh sama dia bilang berapa? 13 tahun? 8 tahun. Ditolak di mana-mana skenarionya, begitu harus melahirkan ada Mama Domu di sana ikut lahir juga. Awalnya itu gimana? Siapa yang nawarin? Itu zaman pandemi bukan syutingnya?
Jadi Bene tuh nawarin, dia datang ke aku di hampir akhir 2019. Oke. Mungkin sekitar September atau Agustus atau Oktober gitulah gitu-gitu. Dia tiba-tiba nge-DM, Kak aku mau ketemu gitu loh. Terus akhirnya kita ketemu janjian. Hari itu pertama kali aku ketemu Bene, kita terlibat dalam sebuah pembicaraan yang cukup panjang 5 jam. Tapi waktu itu baru kenal Bene? Baru kenal Bene. Oke. Aku aja maaf ya Bene, aku aja tadinya nggak tahu kalau dia tuh stand up komika. Oh. Sampai aku tunjukin ke Ujo, ini siapa ya? Oh itu komika gitu kan. Oke. Akhirnya aku jawab iya ayo. Akhirnya setelah cari-cari hari kita ketemu, terus kita ketemu di tempat ngopi. Dari jam 2 siang kita baru bubar jam 7 malam. Entah apa-apalah itu yang aku obrolin sama si Bene. Jadi Bene menjelaskanlah tentang film ini, terus dia bilang nanti kakak jadi ibunya, kita akan syuting di mana? Di Tanah Batak, dan aku juga pemerannya pengennya Batak, dan beberapa kru juga kalau bisa aku dapatkan yang Batak lah. Biar feel-nya dapat. Biar feel-nya dapat. Saat itu juga aku langsung bilang Bene aku mau. Karena again, ini adalah cita-cita aku lagi. Jadi aku tuh suka gemes gitu loh. Jadi gini loh, tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan aku. Jadi gini, kadang-kadang kalau orang berperan di sebuah sinetron atau film jadi orang Batak, terlihat sekali, maaf banget, terlihat sekali artificialnya. Hanya modal gini, udah makan belum? Iya, pepet sama etalingnya salah ya. Gitu. Nah makanya aku pernah lihat seorang komika, dia lagi tampil, terus aku bilang gini, nih kalau orang-orang mau jadi orang Batak, belajarlah dari orang ini. Waktu itu adalah ternyata Boris Bokir. Boris ya. Iya. Menurut aku dia Batak yang banget. Sundanized juga loh padahal. Kenapa? Batak yang Sundanized juga loh dia. Iya. Dan kalau mau contoh seperti dia gitu loh. Ya tapi ternyata kan dia orang Batak gitu. Jadi aku seneng banget. Ya maksudnya gini. Dan beberapa film-film Batak yang ada, bukan berarti harus memakai orang Batak juga ya Tet ya. Tapi kalau misalnya memakai orang Batak, atau kalaupun dia tidak memakai orang Batak, mungkin kayak research-nya, workshop-nya, aksennya lah, work on it a bit ya. Bahkan kalau perlu dia dilatih bagaimana dia bisa berbahasa Batak yang aslinya. Gitu. Jadi aku kadang-kadang sebagai orang Batak tuh suka gemes, nggak gini-gini banget sebenarnya orang Batak, atau harusnya nggak gini gitu. Yeah. Karena logat Batak sama Medan beda. Bener, beda banget. Jadi aku waktu itu cuma berpikir satu saat aku mau dong. Terus tapi di sisi lain aku selalu gini, kenapa sih begitu banyak film bercerita tentang Batak, gua kok nggak pernah diajak? Kok kayaknya orang-orang ini lupa sama gua kan nama gua kurang penggabean apa gitu kan. Iya, bener. Tapi itu lagi ya, bukan so religius, tapi ya memang Tuhan bilang tunggu, bukan tidak, tunggu. Ini gua lagi nyiapin sesuatu nih buat lo. Wow. Akhirnya dipertemukanlah dengan Bene, begitu Bene cerita, kasih tahu ceritanya tentang apa. Yang paling menarik buat aku karena dia bilang syutingnya di kampung, Kak. Itu yang bikin. Iya. Yes. Gua mau pergi. Jadi syutingnya di kampung dan aku melihat Bene, dia yang nulis cerita, dia yang sutradara, dan dia adalah putra daerah orang Batak asli. Jadi pendekatannya kayak udah on track gitu loh. Ya udah, aku bilang iya. Nah, udahnya kita pandemi kan? Pandemi. 2020. Terus dia gitu, maaf ya Kak, kita belum bisa lanjut. Oke Ben, nggak apa-apa, gue bilang gitu. Kalau rezeki nggak kemana lah gitu kan. Lagian juga semua orang lagi susah, ngerti lah PH ini pasti juga lagi berhitung-hitung. Udah gitu kan ini agak niche ya. Siapa lah yang gitu kan mau invest at such a time ya, di saat semua orang lagi susah. Benar, terus udah gitu kan pasti juga gambling banget nih film tentang Batak nih, orang bakal suka apa enggak gitu. Sampai akhirnya ya udah di tahun itu kan syutingnya 2021 akhir ya. Dari ngobrol 2019 akhir baru terrealisasi 2021. Jadi aku sempat ke Bennya gini, Ben, kau akan jalan nggak? Itu 2021 awal aku sempat nanya, Ben, kau akan jalan nggak film ini dalam waktu dekat? Karena aku ditawarin sebuah film. Tapi kalau kau jalan, aku nggak ambil nih film. Oh nggak apa-apa Kak. Waktu itu dia masih manggil aku kakak. Nggak apa-apa Kak, ambil aja. Ternyata film itu juga kurang menarik hati aku, akhirnya aku tolak. Terus sampai aku juga sempat ditawarin jadi ibu-ibu Batak juga di sebuah series lain. Terus dengan berat hati dari manajemen ya menolak karena aku ingin penampilan aku pertama kali di layar lebar sebagai orang Batak di filmnya Ben. Luar biasa. This is what you call konsistensi. Itu dia. Luar biasa. Kesabaran dan kesetiaan.
Otik ini ya, aku lihat juga setelah film ini akhirnya banyak jadi nominasi-nominasi di berbagai macam festival film. Nah, balik lagi ke pertanyaan. How does it feel? Aku tuh kayak bangga iya, tapi juga kayak nggak percaya. Segitu nggak Kok ngomong pedenya. gitu sih? Aku nggak boleh gitu sih sebenarnya. Jadi lagu Cepat Sembuh itu adalah awalnya untuk Oon.